warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, dan juga teman-teman sekalian. Baik, untuk informasi tambahan, saya akan menginformasikan informasi tambahan dari video kami. Yang pertama, untuk media sapi, yang perlu diperhatikan pada media sapi yaitu perbandingan 3:1 untuk tanah, pasir, kompos. Kemudian untuk media tabur, yang perlu diperhatikan untuk media tabur itu kita menggunakan bak tabur. Pasir diisi ke dalam bak tabur. Pada saat belum disiram, pasir diukur menggunakan penggaris setinggi 6 cm. Kemudian setelah disiram menggunakan larutan ditan, tinggi pasir pada bak tabur setinggi 5 cm. Kemudian untuk perlakuan pendahuluan, tujuan kami melakukan perlakuan pendahuluan yaitu untuk mematahkan dormansi yang terjadi pada sengon. Kemudian selanjutnya juga yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penanaman yaitu kita harus memperhatikan pada saat kita menyusun polybag dalam bedeng. Kita harus memastikan polybag tersebut tersusun dengan rapi. Apabila kita menanam secara vertikal pada bagian bawah polybag, berarti untuk susunan-susunan selanjutnya harus sesuai dengan arah yang polybag pertama yang kita tanam. Cukup? Baik, silakan duduk adik-adik semua. Waktunya ada lebih nih ya Pak ya. Dan Ibu Dewan Juri, kami persilakan. Guys, bisa ke depan guys, kita praktek. Coba dikit ya. Dalam waktu 2 menit, coba pindahkan bibit yang di bak tabur ke dalam polybag. Proses penyapihan. Siapkan dulu alat-alatnya. Cepat, semua harus bersinergi. Ya, silakan, kerjasama. 2 menit ya. Ya, bantu yang nggak pakai ini aja. Nah, ya. Ya, cepat dikit. Agak cepat ini ya. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Kenapa harus disiram dulu tuh bak taburnya? Yang mudah diterangkan. Oke. Coba dilihatkan bibitnya dulu, akarnya seperti apa. Dilihatkan dulu ke kita. Ya. Oke, udah? Begitu? Bisa langsung? Hah? Udah bisa ya? Kalau yang nggak bisa, kalau yang akarnya seperti apa? Oke, yang dipotong akar mana? Akar yang samping atau yang akar tunjangnya? Akar samping. Oke. Coba lihatkan ke kita. Ya, itunya pas menanamnya. Nah, cara menanamnya. Lubangnya harus di tengah, nggak boleh di pinggir. Harus di tengah ya.
Oke. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih, Dek. Kemudian ini saat dirawat, misalnya ini bibit tadi apa? Sengon ya? Sengon, itu sampai umur berapa biasanya udah mulai bisa dikirim ke lapangan? Jadi, sengon merupakan salah satu benih fast growing, yang mana benih sengon tersebut setelah 2 minggu setelah disemai, setelah ditabur sudah siap untuk disemaikan. Iya, terus ditanam di lapangannya setelah bibitnya berumur berapa? Setelah bibit berusia 3 bulan. 3 bulan. Maksimal berapa bulan? Untuk umur maksimal dari bibit tersebut bisa 3 sampai 6 bulan. 6 bulan. Dengan polybag seperti itu loh. Kalau polybagnya sebesar ember, boleh nggak sampai 6 bulan? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Selama ini pengalamannya polybagnya ukuran sebesar apa? Untuk polybag kita biasa menggunakan polybag ukuran 10 kali 15 cm. Lebih kecil dari ini? Lebih tinggi. Lebih besar lagi? Nah, itu bisa sampai berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan? Oke, makasih. Oke, nanti tahu tanah gambut nggak? Hah? Ini dari mana nih? Makassar. Makassar. Pernah tahu tanah gambut? Siap. Pernah ya? Siap. Nah, bisa nggak untuk media? Bisa, Pak. Hah? Bisa. Gimana caranya? Tegang Buat tanah kian, gambut dari tegang. media. Tegang. Jelasin. Jadi, tanah gambut merupakan tanah sisa-sisa serasa-serasa lama, yang mana tanah tersebut lebih baik daripada media biasa yang biasa kita pakai, karena tanah gambut lebih kaya akan nutrisi, sehingga lebih baik untuk digunakan pada saat pembuatan media. Yakin banyak nutrisinya. Yakin banyak nutrisinya. Yakin. Siapa aja? Anak-anak. Karena Lihat kian. yakin, yakin, Yakin. yakin. Iyo, lihat kok ane tegang sekali. Belum pernah. Kayaknya ini belum pernah ya praktek Iya, Pak, tanah gambut untuk kalau jadi di media. Makassar sendiri tidak ada lahan gambut. Hah? Aku pernah ke Makassar loh ya. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu deh. Oke. Sengon bisa nggak tumbuh di tanah gambut? Bisa. Bisa. Pernah lihat? Belum pernah. Sengon itu termasuk perakaran dangkal atau perakaran dalam? Tulisan bilang Perakaran dangkal. Dangkal. Yakin? Yakin, Yakin? Hah? yakin Pak. Yakin? Yakin. Apa bedanya dengan akasia? Untuk akasia manium dengan Falcataria volucana sendiri, untuk dari famili mereka sama. Juga dari penglihatan kita hampir sama. Karena juga pada saat tadi video yang kita gunakan, sebenarnya itu pada saat kita menyemai itu sebenarnya kita menggunakan benih akasia, karena pada saat itu untuk benih Falcataria volucana belum ada yang siap untuk disemaikan. Jadi tadi kita menggunakan akasia sebagai penggantinya. Mana bagus? Cepat tumbuh antara kan dua-duanya fast growing. Mana cepat tumbuh akasia atau sengon di tanah gambut? pusing. Untuk tingkat cepat tidaknya tumbuh untuk Falcataria dengan akasia sendiri sama. 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 Sama atau sama? Sama Pak. Sama. Sama. Yakin? Yakin. Oke, kalau yakin nggak apa-apa. Tapi dia yakin. Nah, terus untuk ini kan rehabilitasi dan reklamasi, ya kan? Nah, reklamasi itu oke kalau misalnya ditambang, kemudian ada rehabilitasi untuk yang tanah kritis, ya. Nah itu kalau misalnya nanam akasia di reklamasi atau untuk rehabilitasi di lahan kritis,
memilihnya di mana? Kalau Dari apa foto sih? kita, Apakah ya, untuk yang sih? di tanah Foto. reklamasi atau untuk yang di tanah rehabilitasi? Yang pastinya perlu kita perhatikan pertama itu melihat lahannya. Lahan apa yang sebelumnya kita tanam di tanaman tersebut. Apabila lahan yang ingin kita rehabilitasi, vegetasi sebelum rusak itu lahan, kita akan menanam manium. Apabila memang betul vegetasi sebelum lahan tersebut rusak itu yang ditanam. Karena untuk pengrehabilitasian akan ada perbedaan antara tanaman lama yang kita rehabilitasi kembali dengan vegetasi baru. Oke, saya mau bicara yang ini. Ya. Untuk sengon di luar Jawa ya, kita ngomong di luar Jawa. Itu syarat tumbuh untuk sengon tanah yang seperti apa? Di tanah yang bermutu ya, itu seperti tanah topsoil. Iya, tanahnya seperti apa? Subur, tidak subur, atau harus subur? Tanah yang subur. Tanah yang subur. Nah, tadi kalau tanah asam subur nggak? Subur. Subur juga? Yakin? Yakin. Oke. Ya, Pak, kalau yakin nggak apa-apa. Ya, makasih. Baik, saya meneruskan pertanyaan Pak Bambang. Misalkan ada daerah marginal, ya. Biasanya orang nanam macam-macam susah gitu. Terus daerah Makassar kan, yang terkenal kan Jati. Bisa nggak langsung di sana di Jati itu bisa terjadi dari lokasi yang bekas tambang anggur, ya, semen rasa, misalnya seperti itu. Langsung di tanah Jati bisa nggak? Bisa. Ada yakin? Sekarang saya tanya dulu. Pernah dengar namanya jenis pionir? Belum, Bu. Belum pernah. Soalnya dari tadi kan tahunya sengon, alasannya kenapa ini sengon, karena sengon fast growing. Fast growing itu hanya kecepatan tumbuhnya. Tapi yang namanya pionir itu, sengon itu pionir. Jadi dalam kondisi yang jelek, dia itu bisa tumbuh, bisa tumbuh. Nah, pertanyaannya, kalau memang ada setuju ya, itu ya, dalam kondisi yang marginal, sengon bisa tumbuh. Kenapa sengon itu bisa tumbuh di sini? Jangan bilang karena fast growing. Kenapa dia bisa fast growing di sini? Ketika Jati tidak bisa tumbuh. Apa keistimewaan sengon? Karena seperti yang kita ketahui, sengon merupakan petisah bahan ideal, sehingga waktu durasi untuk dia berakar dan mengeluarkan pucuk lebih cepat dari tumbuhan lainnya. Bukan. Jadi dia bersimbiosis dengan sesuatu yang membuat dia tahan. Pernah dengar nitrogen fixing bakteri? Ya, akarnya itu bekerja sama dengan bakteri pengikat nitrogen. Jadi ketika tanaman Jati tidak bisa tumbuh, sengon mendapat asupan nitrogen jadi bisa tumbuh. Jadi saya sebenarnya saya pikir Anda tahu kenapa memilih sengon, karena tapi yang jelas di lahan apapun saya setuju dengan pendapat tadi. Di lahan apapun kita harus lihat yang mau kita rehabilitasi itu lahannya apa, lalu jenisnya apa yang cocok. Namanya apa itu? Kecocokan antar spesies dengan tapak itu namanya apa? Titik-titik matching. Ya, artinya gini, secara penamaan belum tahu atau belum ngerti, tapi praktek sebenarnya dilakukan. Itu namanya site species matching. Kecocokan antara tapak lahan dengan jenisnya. Oke. Satu lagi. Tadi dijelaskan tentang mengukur ketebalan apakah tanah penaburan ataukah ya di penaburannya. Perlunya apa? Mungkin jawab yang pernah. Mungkin karena standar kakaknya gitu. Ya,
Mungkin karena ya jawabannya ya jangan begitu dong, ini kan kayak robot. Kalau Anda tadi mengatakan minta ketebalan 5, saya kalau mau minta 10 gitu, gimana? Kenapa? Tidak boleh karena jika 10 senti itu akan membuat perakaran dari sengon itu Jadi untuk praktek yang kita tampilkan tersebut tadi kita mengikuti panduan UKK dan dalam juknis pelaksanaan tersebut dikatakan bahwa tinggi pasir kedalamannya dalam bak tabur yaitu 5 cm setelah disiram, sehingga untuk persiapan lebih awal kita mengisi 6 cm agar setelah disiram ia akan turun dan tingginya tidak kurang dari. Kenapa kok harus 5? Atau misalkan saya minta 3 aja biar eman-eman pasirnya, 3 aja, atau 2. Tidak, Bu. Karena tinggi pasir dalam bak tabur juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan akar. Untuk ukuran 3 cm, akarnya akan terhambat untuk tumbuh karena terlalu pendek. Sedangkan untuk 10 cm terlalu dalam yang akan membuat pembusukan pada akar. Bisa, masih ada waktu. Oke. Ya, sederhana aja pertanyaannya. Tahu pernah membuat media tabur ya? Pernah ya? Itu perlu pupuk nggak? Tidak, Pak. Nggak, kenapa jawab? Karena untuk media tabur kita hanya menggunakan pasir. Ya, kenapa? Nggak perlu pakai pupuk. Karena kita kan menanam sengon. Tadi kita menanam sengon. Kita hanya menggunakan pasir pada saat media tabur karena media tabur merupakan media pertama yang kita lakukan sebelum melakukan penyemaian. Nah, benih yang kita tanam itu hanya membutuhkan media di mana akarnya agar bisa tumbuh. Nah, kalau jenis lain, media itu perlu pupuk nggak? Media tabur. Media tabur tidak perlu pupuk karena untuk benih tersebut sendiri ia masih bisa menggunakan nutrisi dari dalam benih tersebut. Untuk nutrisi lanjut bisa kita menggunakan pupuk setelah disemai. Semai. Semai. Ya. Sapi. Ya, sapi. Ya. Oke. Bisa pintar. Kamu yang kalah lah. Oke, makasih. Masih ada waktu, Bu? Ya. Pernah dengar namanya germination rate? Belum. Atau persentase kecambah? Ya, tahu. Itu nama lainnya itu. Gimana cara menghitungnya? Jadi untuk persentase kecambah kita harus yang awal itu kita harus mengetahui berapa jumlah benih yang kita tabur. Untuk persentase 80% kita melihat setelah 2 minggu kita tanam berapa benih yang berhasil untuk disemaikan. 80% tersebut merupakan berapa banyak benih yang siap disemaikan. Oke, berarti 80% itu buat apa sih? 80% merupakan tingkat yang baik untuk kapan dia bisa disemaikan. Artinya 20% lagi gimana? 20% itu mati.
Mati. Kalau masih ada yang tumbuh setelah 80% boleh dipakai nggak? Kalau sudah mati tidak. Enggak mati. Dia tumbuh, tapi dia kecambahnya setelah lewat 80%. Misalnya kamu bilang tadi 80% 2 minggu. Setelah 2 minggu dia masih ada tumbuh. Sayang tuh kalau nggak dipakai. Dipakai nggak? Dipakai kalau selama masih hidup. Oke. Ya, nanti dikoreksi lagi ya. Itu seharusnya nggak boleh dipakai. Ya, karena kalau dipakai nanti akan menghasilkan bibit kerdil. Ya, kalau nggak percaya dicoba. Ya, dicoba. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Reski. Aplaus untuk Makassar. Aplaus untuk Makassar. Terima kasih.